Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan tetap semangat ya para siswa. Jangan lupa karena masih dalam suasana pandemi, kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan atau prokes ya. Selalu pakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak. Nah, itu beberapa upaya agar kita dalam suasana pandemi tetap sehat, terbebas dari paparan COVID-19. Para siswa, selamat berjumpa lagi pada pertemuan kali ini. Ini merupakan pertemuan ketiga dari pembahasan materi laporan hasil observasi. Ya, pertemuan ketiga. Pertemuan pertama kita sudah membahas struktur laporan hasil observasi. Ya, masih ingat struktur laporan hasil observasi? Ada pernyataan umum, ada klasifikasi, ada deskripsi objek, dan ada deskripsi manfaat. Pada pertemuan kedua, kita membahas tentang aspek kebahasaan laporan hasil observasi. Masih ingat para siswa? Kita sudah membahas tentang verba dan nomina atau kata kerja dan kata benda, frasa verba dan frasa nomina, frasa benda, kerja dan frasa benda. Kemudian kita juga sudah membahas tentang kalimat definisi. Kalimat yang lazimnya ada pada laporan hasil observasi, yaitu berada di pernyataan umum. Kemudian kita juga sudah membahas tentang kalimat deskripsi, kalimat-kalimat yang lazim dipaparkan pada saat kalian menjabarkan deskripsi objek. Lalu kita juga sudah membahas tentang kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat-kalimat simpleks dan kompleks itu merupakan kalimat yang lazimnya ada dalam laporan hasil observasi. Jadi mungkin dalam laporan hasil observasi itu lebih banyak kalimat kompleksnya atau kalimat majemuknya daripada kalimat simpleknya. Tapi yang jelas keduanya ada di dalam laporan hasil observasi. Dan kita sudah membahasnya saat pertemuan kedua. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun laporan hasil observasi. Ini yang merupakan pertemuan ketiga. Apa yang tidak dicapai para siswa untuk pertemuan kali ini? Paling tidak setelah pertemuan, peserta didik dapat mengetahui langkah-langkah menyusun laporan hasil observasi. Ya, mengetahui langkah-langkahnya apa saja yang harus kamu lakukan saat hendak menyusun laporan hasil observasi. Kemudian peserta didik dapat menyusun kerangka. Sebelum laporan hasil observasi itu kamu tulis, kamu kembangkan, maka kamu harus membuat konsepnya, membuat kerangkanya, membuat garis besarnya. Hal-hal apa saja yang perlu saya paparkan dalam laporan. Kemudian setelah kerangka ada, peserta didik nanti dapat mengembangkan kerangka. Jadi dari kerangka ini lalu kamu kembangkan menjadi laporan lengkap. Dan yang keempat, tujuan pembelajaran kali ini, setelah selesai, peserta didik dapat mempresentasikan, ya, menyajikan, menampilkan di hadapan teman-teman laporan hasil observasi. Itu beberapa tujuan yang hendak kita capai para siswa. Kita mulai yang pertama tentang langkah-langkah yang harus kamu pahami saat hendak menyusun laporan hasil observasi. Yang pertama tentu saja kamu harus menentukan topik, menentukan objek. Objek apa yang akan saya amati? Objek apa yang akan saya pilih? Ya, bisa saja misalnya kalau sekitar lingkungan SMA Negeri 1 Balapulang, kamu tertarik saya ingin melaporkan hasil observasi saya terkait kantin sekolah misalnya. Ya, berarti kamu menentukan kantin sebagai objek. Atau mungkin koperasi siswa sebagai objek, ya boleh. Ya, atau mungkin kalau saya malah tertarik pada hal-hal yang bersifat religius.
saya ingin mengangkat topik tentang Masjid Nurul Huda, ya. Masjid An-Nur ya, An-Nur SMA Negeri Setu Bola-Pulang dan aktivitasnya ya boleh. Ini, jadi menentukan objeknya, objek yang akan kamu amati apa. Setelah itu kamu menentukan jadwal. Ya, ketika kamu akan melakukan pengamatan, hal-hal yang diamati itu kan pasti ada pemiliknya. Ya, ada pemiliknya. Maka ini perlu kamu sepakati kapan sang pemilik itu mengizinkan, ya, termasuk juga kapan kamu punya kesempatan. Misalnya kalau kamu tadi memilih objek koperasi siswa, tentu saja kamu menghubungi pengelola koperasinya, kapan saya bisa melakukan observasi di kantin di koperasi ini misalnya. Ya, jadi menentukan jadwal, menentukan kesepakatan dengan pihak-pihak yang memiliki objek tersebut. Kemudian setelah kamu menentukan jadwal, nah, langkah yang ketiga yaitu mempersiapkan hal-hal yang diperlukan. Saya akan melakukan observasi apa saja yang saya perlu bawa, apa saja yang perlu saya bawa. Ya, tentu saja alat tulis, ya. Kemudian setelah alat tulis apa mungkin? Ya mungkin alat perekam, ya, atau mungkin ya alat-alat yang bisa digunakan untuk mendokumentasikan atau kamera, ya. Ini alatnya. Alat yang lain apa? Tentu saja alat yang perlu kamu siapkan yaitu menyusun daftar pertanyaan. Kan kamu akan melakukan observasi, tentu saja kamu memerlukan data. Maka data apa saja yang akan kamu butuhkan? Siapkan pertanyaan-pertanyaannya. Misalnya kalau koperasi siswa ya sejak kapan koperasi siswa ini berdiri? Kan pertanyaan itu harus kamu siapkan. Siapa pengelolanya misalnya, kemudian apa saja barang dagangan yang dipajang atau yang dijual belikan di koperasi ini misalnya dan seterusnya. Hal-hal ini perlu kamu siapkan. Itu pertanyaan-pertanyaan seputar objek. Ya. Sesuai dengan data yang kamu keluar. Kemudian kalau sudah ada kesepakatan dengan pemilik objek, sudah kamu siapkan perlengkapannya, kamu melakukan kegiatan observasi atau pengamatan. Ya, hal-hal yang perlu kamu perhatikan ketika melakukan observasi. Yang pertama, kedatangan kalian harus sesuai dengan kesepakatan tepat waktu. Jangan sampai berjanji datang jam 7, kamu datang jam 7.30 misalnya, ini kurang baik bagi kalian di hadapan pemilik objek yang diobservasi. Ya, kemudian berpakaian yang rapi tentu saja. Ya, menggunakan bahasa yang sopan. Oke, itu saat melakukan observasi. Kemudian yang kelima saya mencatat, mendata hal-hal yang diperlukan untuk penyusunan laporan. Ya, tadi kan kamu siapkan pertanyaan. Nah, koperasi siswa kapan berdirinya, tulis. Siapa pengelolanya, tulis. Ya. Kemudian apa saja yang ini yang dimaksud dengan mencatat hal-hal yang diperlukan untuk penyusunan laporan hasil observasi. Setelah data-data bahan-bahan ini ada, ya, kamu pikirkan apa dulu yang akan saya paparkan, apa dulu yang akan saya sajikan. Ibarat kamu akan menjamu tamu, itu kan makanan kan ada banyak. Apa dulu ini yang akan saya sajikan? Ya, ini dalam konteks laporan hasil observasi dinamakan menulis kerangka laporan. Jadi garis besarnya dulu kamu tulis. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu mengembangkan kerangka menjadi laporan lengkap. Ini para siswa paling tidak ada 7 langkah saat kalian hendak menyusun laporan hasil observasi. Sebagai contoh, misalnya kalian akan mengamati, akan melakukan observasi terhadap kantin sekolah. Ya, maka pada saat kamu menyusun kerangka, dimulai dari apa sih definisi kantin sekolah? Apakah kantin itu tempat yang dijadikan untuk tidur para siswa? Apa? Ini perlu kamu definisikan di sini. Kemudian di mana letak kantin sekolah? Ada berapa jumlah kantin sekolah?
berapa luas kantin sekolah, siapa pemiliknya, siapa dan berapa jumlah pelayan, apa sajakah barang dagangan yang dijual, bagaimanakah kualitas barang dagangan yang dijual, bagaimanakah tingkat harga yang diterapkan, apakah termasuk mahal apa familiar untuk para siswa, bagaimana tingkat kebersihan kantin, dan yang terakhir, adakah manfaat. Kerangka ini para siswa tidak luput dari struktur laporan hasil observasi, yaitu ada definisi atau ada pernyataan umum. Ini diisi oleh definisi kantin sekolah. Kemudian ada berapa, di mana letak, ada berapa jumlah, ini mungkin klasifikasi, ya, paragraf klasifikasi. Ketika masuk ke berapa luas, siapa pemilik, ini masuk ke paragraf deskripsi objek, ya. Jadi di sana ada pernyataan umum, ada pernyataan pengelompokan, ada deskripsi objek, penggambaran objek secara detail bagian demi bagian. Dan yang terakhir dalam struktur laporan hasil observasi adalah kamu mendeskripsikan manfaat keberadaan kantin sekolah. Ya. Itu para siswa salah satu contoh jika kamu mengambil objek kantin sekolah. Bagaimana dengan ketika kamu mengambil objek koperasi siswa? Sama, ya, kerangkanya kurang lebih dimulai dari definisi koperasi siswa, di manakah letak koperasi siswa, ya, sejarah berdirinya. Nah ini, nah ketika kamu ingin melaporkan di mana, kan kamu harus tahu lokasinya, datang melakukan pengamatan. Sejarah berdirinya koperasi, kamu perlu datanya, maka kamu bertanya kepada pengelola. Nah, termasuk juga siapa saja pengelolanya, kamu perlu bertanya. Siapa dan berapa jumlah pelayan ini, kamu perlu bertanya kepada pengelola. Apa saja barang dagangan, perlu bertanya. Bagaimana kualitas barang dagangan yang dijual, ini kamu tidak sekedar bertanya kepada pengelola, tapi juga perlu melakukan wawancara dengan konsumennya. Kalau ini koperasi siswa, ya ada waktu tertentu untuk bertanya kepada konsumen, para siswa sebagai pengguna kantin, pengguna koperasi. Termasuk juga bagaimana tingkat harganya, apakah termasuk barang-barang yang dijual di sini harganya mahal-mahal apa tidak. Nah, bertanya kepada siapa? Kepada dua pihak, kepada pengelola dan juga kepada konsumennya, ya, para siswa. Lalu bagaimana tingkat kebersihan? Nah, kamu bisa melakukan pengamatan, tidak sekedar tanya ke siswa. Kalau kebersihan kan kamu harus datang sendiri ngecek bagaimana kebersihannya. Dan yang terakhir, adakah manfaat keberadaan koperasi siswa ini? Ya, ini juga tidak luput kalau dijabarkan nanti ada ini sebagai pernyataan umum, ya, atau paragraf definisi. Kemudian ada deskripsi objek, ada letaknya, ya. Kemudian barang-barangnya, dan yang terakhir ada deskripsi manfaat. Sekali lagi, setiap kerangka yang kamu susun harus paling tidak mencakup 4. Pernyataan umum, ada pengelompokan, ada deskripsi objek, deskripsi bagian-bagian, ya, secara detail, dan ada deskripsi manfaat. Ini contoh kedua, ya, contoh kerangka kedua jika kalian akan melaporkan hasil. Kemudian perpustakaan sekolah misalnya, saya tertarik dengan perpus sekolah, maka saya akan melakukan observasi pada perpus sekolah saja. Lalu setelah kamu melakukan observasi, nanti kerangka yang kamu siapkan saat akan membuat laporan apa saja? Ya kurang lebih seperti ini. Apa sih definisi perpustakaan sekolah? Di mana letaknya? Siapa pengelolanya? Siapa? Dan berapa jumlah anggota? Berapa jumlah buku? Apa saja buku-bukunya dari perpustakaan? Bagaimana prosedur menjadi anggota? Bagaimana prosedur peminjaman? Ya, apakah semua kebutuhan anggota dapat dipenuhi oleh perpustakaan beberapa bulan? Bagaimana tingkat keberhasilan dan kerapian perpustakaan beberapa bulan? Adakah manfaat, ya, para siswa? Ini selalu ada deskripsi manfaat. Oke, berikutnya contoh pengembangan topik perpus misalnya. Karena paragraf awal lazimnya berisi pernyataan umum atau kalimat definisi, maka ya diawali dengan kalimat definisi. Misalnya, perpustakaan sekolah merupakan salah satu unit pelayanan di SMA Negeri 1 Balapulang yang berfungsi memfasilitasi kebutuhan siswa dan guru
dalam hal pemenuhan buku-buku teks pelajaran, buku-buku referensi, dan sumber-sumber belajar lain. Nah, bisa ditambahkan di perpustakaan juga merupakan tempat yang layak digunakan oleh para siswa untuk membaca-baca buku misalnya dan seterusnya, atau mungkin diskusi dan seterusnya. Ini pada pernyataan umum. Kemudian lokasinya, ini berarti masuk ke deskripsi objek. Lokasi perpustakaan SMA Negeri Seto Palabulang berada pada bangunan gedung paling barat yang membujur ke utara, satu deret dengan bangunan masjid sekolah tersebut. Bangunan paling barat yang membujur ke utara tersebut bila dari arah utara dimulai oleh keberadaan Masjid An-Nur sama Palabulang. Persis sebelah selatan masjid ada sebuah ruang laboratorium biologi menghadap arah timur, yang saat ini sementara digunakan sebagai ruang belajar untuk kelas 12 MIPA 4. Berjajar dari ruang laboratorium yang dominan dengan warna hijau itu, 4 kafling kantin sekolah berderet ke arah selatan, yang juga menghadap ke timur. Kemudian ada 2 bangunan kembar dengan atap genting pada ketinggian yang relatif pendek, yang merupakan gudang sekolah. Persis sebelah selatan gudang tersebut berdiri megah bangunan yang terdiri atas 4 ruang. Nah, ini masuk ke mendeskripsikan objek tentang perpustakaan SMA Palabulang. Itu para siswa. Nah, sekarang kita mencoba untuk masuk ke wilayah tugas. Ya, apa yang harus kamu lakukan? Kalau pada pertemuan awal saya sudah meminta kalian mencoba menyusun laporan hasil observasi tentang MPLS yang hasilnya, ya karena merupakan pertemuan awal hasilnya belum memuaskan, maka inilah ya saat yang tepat untuk menyajikan laporan hasil observasi yang lebih sempurna, yang lebih bagus hasilnya. Nah, agar hasilnya bagus dan kalian tidak perlu keluar rumah, tidak perlu bepergian, maka objek yang dijadikan sasaran pengamatan adalah rumah tinggal kalian, rumah tinggal kamu. Ya, rumah tempat tinggalnya gitu loh. Itu yang dijadikan objek, lalu nanti dibuat laporannya. Jadi laporan hasil observasi. Kan kamu tidak perlu secara khusus melakukan pengamatan karena setiap hari ada di situ, jadi sudah terekam semua di kepala kalian. Ya. Nah, ketika kamu masuk ke membuat kerangka laporannya, bisa dimulai dengan definisi rumah tinggal, klasifikasi bagian rumah tinggal, deskripsi rumah tinggal diri kamu. Ya, lalu klasifikasi bagian-bagian rumah tinggal diri kamu. Lalu deskripsi objek detail setiap bagian. Apa saja yang perlu dipaparkan secara detail? Ya, misalnya kalau klasifikasi rumah tinggalnya ada halaman depan, ada ruang tamu, ada kamar tidur, ada dapur, ada kamar mandi dan sebagainya, maka ini kamu ketika masuk ke deskripsi objek perlu dijabarkan. Ya, halaman dengan panjang berapa, lebar berapa, isinya apa, mungkin pohon mangga apa pohon durian apa-apa, kemudian ruang tamu ukuran berapa kali berapa, catnya berwarna apa, isi kursinya apa, kamar tidur dan semuanya. Ini dijabarkan secara detail, masuk ke deskripsi objek. Kemudian yang terakhir deskripsi manfaat. Iya, apa ada manfaatnya rumah tinggal kamu? Oh, tentu saja banyak toh. Ya, tempat berteduh, tempat beristirahat, tempat pendidikan keluarga, macam-macam toh. Ya, ini kurang lebih kerangka yang perlu kamu siapkan saat kamu akan melaporkan hasil observasi terhadap rumah tinggal kamu. Saya kasih sedikit contekan tentang definisinya, misalnya ketika kamu menjabarkan, ya, ini salah satu contekan ya. Tapi nanti ketika kamu membuat ya jangan nyontek plak seperti ini. Misalnya,
Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Istilah yang sejalan dengan itu adalah rumah tinggal, yang dapat diartikan sebagai tempat tinggal yang memiliki berbagai fungsi untuk tempat hidup yang layak. Dalam perkembangan dunia modern, termasuk dalam pengertian tersebut adalah rumah tinggal maksudnya, adalah apartemen. Ini masuk ke paragraf awal, yaitu paragraf pernyataan umum atau paragraf yang berisi kalimat-kalimat definisi. Ya. Kemudian klasifikasi, pengelompokan ya. Nah, misalnya penjabarannya seperti ini. Secara umum, rumah tinggal terdiri atas halaman, teras, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, kamar tidur, kamar mandi, dan dapur misalnya. Ada pula yang mungkin melengkapinya dengan garasi, ruang kerja, ruang jemuran, dan sebagainya, tergantung dari tingkat perekonomian pemiliknya. Ini masuk ke paragraf klasifikasi, yang nanti ketika kamu masuk ke paragraf deskripsi, nah ini semua seperti tadi sudah saya sampaikan, itu dijabarkan secara detail. Halamannya, terasnya, ruang tamunya, ruang keluarganya, ruang makannya. Ketika masing-masing ini kamu kembangkan menjadi satu paragraf, misalnya halaman satu paragraf, teras satu paragraf, ruang tamu satu paragraf, ruang keluarga satu paragraf, ruang makan satu paragraf, kamar tidur satu paragraf, kamar mandi satu paragraf, dan dapur, maka untuk deskripsi objek saja sudah terdiri dari berapa paragraf ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 paragraf itu baru menjabarkan deskripsi objek. Artinya, sebenarnya tidak sulit untuk membuat laporan hasil observasi. Yang penting kamu mengoptimalkan indera kamu. Ketika kamu akan melaporkan halaman rumah kamu, kan kamu harus coba cermati halaman kamu. Kira-kira panjangnya berapa kali berapa. Nah, di halaman itu ada tanaman apa, ada pagarnya apa tidak misalnya. Juga terasnya, kira-kira teras itu ukuran berapa kali berapa, dengan lantai apa, berwarna apa, lalu ruang tamu juga. Ya, Farsha ya, ini agar kalian tidak kehabisan bahan untuk membuat deskripsi objek. Para siswa, saya kasih contoh deskripsi rumah tinggalnya. Kan tadi ada pernyataan umum, ada definisi rumah tinggal, ada klasifikasi bagian rumah tinggal, dan ada deskripsi rumah tinggal diri kamu. Nah, ini saya berikan salah satu contoh. Ya, tidak harus sama seperti ini, kan kamu punya kreativitas sendiri-sendiri. Misalnya ini masuk ke pengembangan kerangka yang ketiga. Di satu wilayah paling utara Kecamatan Margasari, tepatnya di RT 2 RW 12 Desa Jatilaba, berdiri sebuah rumah yang modelnya tergolong sudah kurang kekinian. Nah, rumah yang berada di Jalan Raya arah Margasari Jatibarang, persisnya di perempatan kidul atas sekitar 100 meter arah selatan dari Balai Desa Jatilaba, adalah rumah tinggal milik Pak Kamali, salah seorang guru pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Balapulang. Ini contoh pengembangan paragraf tentang deskripsi rumah tinggal sendiri, diri kamu sendiri. Ya, para siswa, saya kira untuk pertemuan kali ini bisa diakhiri sekian. Selanjutnya, kalian menyusun laporan hasil observasi tentang rumah tinggal kalian, yang kerangkanya kurang lebih seperti ini. Ya, ada deskripsi rumah tinggal, klasifikasi bagian rumah tinggal, deskripsi rumah tinggal diri sendiri. Artinya ini kamu menjelaskan rumah tinggal kamu itu ada di mana, di desa mana, di RT mana, dengan tampilan depan warna apa misalnya, rumah bercat biru dengan pagar tinggi, dengan berada di lokasi RT RW sekian, adalah rumah tinggal si X misalnya. Ya.
Para siswa, untuk pertemuan kali ini bisa saya akhiri, dan seperti biasa hasil pekerjaan kalian difoto lalu diunggah, ya. Jadi pekerjaan ditulis pada buku catatan, setelah itu difoto, hasil fotonya diunggah pada lembar pengumpulan tugas pertemuan ketiga ini. Sekian, jika ada pertanyaan silakan kamu manfaatkan grup Telegram untuk mengomunikasikan hal-hal yang perlu kalian tanyakan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.